Prof. Kita mulai aja ya, Prof. Iya, udah ditungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang, dan terima kasih telah bergabung dalam acara webinar online kami hari ini. Perkenalkan, saya Fanya yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Dalam webinar kali ini, kita akan bersama-sama menjelajahi topik yang tentunya sangat penting di era perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam dunia pendidikan nih, yaitu terkait transformasi digital, pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen dan operasional sekolah. Saya yakin kita akan mendapatkan wawasan yang sangat berharga dari para pembicara kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan dulu nih para pembicara kita hari ini. Yang pertama telah hadir bersama kita seorang ahli di bidang teknologi informasi dan transformasi digital, yaitu Profesor Ono W. Purbo, M.Eng, PhD. Beliau juga merupakan Wakil Rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Selanjutnya, ada Bapak Muhammad Ihsan Fauzi, Eskom, Mkom, yang merupakan ahli di bidang sistem informasi dan saat ini juga beliau menjabat sebagai Kaprodi Sistem Informasi di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Dan yang terakhir, namun tak kalah penting, kita akan mendengarkan pemaparan dari Saudara Lawode Muhammad Osama Abdillah. Beliau ini merupakan mahasiswa di Institut Teknologi Tangerang Selatan yang ikut mengembangkan sistem pengelolaan operasional sekolah. Baik, langsung saja kita mulai ke acara hari ini dengan menyimak bersama sambutan dari Profesor Ono W. Purbo, M.Eng, PhD. Kepada Profesor Ono kami persilahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa hadir di webinar kali ini. Ini hasil karyanya Pak Ihsan dan timnya, itu ada Mas Laude, lupa lagi belakangnya. Sama Prof. Oh sama, oke. Yang ingetnya Pak Ihsannya doang nih, parah nih, kepala udah tua. Jadi ini intinya Pak Ihsan dan teman-teman bikin aplikasi supaya operasional sekolah bisa lebih efisien dan ini bisa membantu supaya sekolah itu bisa lebih baik lagi dalam beroperasinya ya. Mudah-mudahan nanti Pak Ihsan bisa menjelaskan kalau ada sekolah-sekolah yang pengen nyoba bagaimana gitu. Dan kalau nggak salah Pak Ihsan dan teman-teman juga sudah atau sedang ya membuat buku-buku tentang hal ini. Jadi mudah-mudahan nanti semua bisa menarik manfaat maksimal dari apa yang dikerjakan Pak Ihsan dan timnya. Cuman Pak Ihsan bukan hanya bergerak di sini ya, Pak Ihsan juga bergerak di sistem informasi dan sebagainya. Jadi dia sebetulnya kemampuannya lebih besar daripada sekedar manajemen IT sekolah sih sebenarnya. Jadi dia bisa aja membuat sekolah itu lebih bagus, lebih efisien, transformasinya seperti apa bisa dijelaskan Pak Ihsan. Kira-kira dari itu yang inti yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa menarik manfaat lebih besar dari webinar ini, dan webinar ini akan direkam, jangan khawatir, upload ke YouTube supaya manfaatnya bisa lebih besar daripada yang kita lakukan hari ini. Barangkali sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator lagi kali ya. Moderator dulu deh, biar bisa ngomong lagi moderatornya. Silakan. Terima kasih Prof. Ono atas sambutannya. Baiklah, memasuki acara inti pada webinar siang ini, yaitu penyampaian materi transformasi digital, pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen dan operasional sekolah. Apabila ada pertanyaan selama sesi pematerian berlangsung, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian dapat langsung menuliskan pertanyaan pada kolom komentar ya. Nanti pertanyaannya akan kita bahas pada sesi diskusi. Baik, langsung saja kita masuk ke pematerian pertama yang akan dipaparkan langsung oleh pembicara kita nih. Kepada Bapak Muhammad Ihsan Fauzi, Eskom Mkom, saya persilahkan. Oke, ya terima kasih banyak Mbak Fanya sebagai moderator kita ya. Sebelumnya yang saya hormati ya, Bapak Prof.
Insinyur Ono Widodo Purbo ya. Ini Prof Ono ini merupakan mentor saya banget ini selaku wakil rektor 4 ya, bidang kerjasama juga ya. Saya banyak tektokan berarti ya, Prof ya, Iya, iya. buku dan sebagainya itu atas arahan beliau semua, Masya Allah ya. Dan kemudian ini ada mahasiswa-mahasiswa ya, kita tes ya Prof ya, luar biasa nih. Ini yang akan kita presentasikan atau demokan merupakan pure hasil karya mahasiswa ITTS ya. Itu dari karyanya Mas Osama dan juga Mbak Fanya juga termasuk di dalamnya. Jadi kolaborasi ya Prof ya antara program studi sistem informasi dan juga informatika sehingga melahirkan ya aplikasi untuk pengelolaan sekolah yang bernama Sekolah Digio. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ya pada semuanya, para peserta yang sudah hadir, Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini ya untuk mengikuti webinar terkait transformasi digital untuk mengoptimalkan ya pemanfaatan IT dalam pengelolaan operasional sekolah seperti itu. Nah, tadi yang sudah sedikit ya di prolog ya oleh Prof Ono ya. Jadi memang yang kita ingin presentasikan ini atau kita share kepada teman-teman semua ini merupakan hasil ya, merupakan sebuah aplikasi hasil karya mahasiswa TTS ya, ingin menunjukkan bahwa mahasiswa sekarang tuh luar biasa ya gitu kan, bisa bisa membuat sebuah aplikasi untuk pengelolaan sekolah, dan ini sebetulnya sudah digunakan oleh beberapa sekolah di Tangerang Selatan, sudah running seperti itu. Nah, berbicara terkait transformasi digital ya, ini mungkin saya sedikit share screen ya, membuat sedikit pemaparan apakah sudah terlihat? Udah kelihatan. Oke, sip. Nah, oke, ya judul dari webinar kali ini adalah transformasi digital ya. Bagaimana kita dapat memanfaatkan IT atau pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen dan operasional sekolah. Nah, sebetulnya webinar kali ini merupakan sebuah series atau sebuah keberlanjutan ya dari workshop yang diadakan tanggal 15 atau hari Jumat kemarin terkait dari perpustakaan digital untuk sekolah. Nah, jika tanggal 15 kemarin itu sudah ditunjukkan bagaimana bisa menginstall, melakukan konfigurasi, kemudian menggunakan sebuah perpustakaan digital untuk di sekolah, sampai bahkan untuk pembuatan server dan sebagainya. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah dalam hal transformasi digital ya, itu bagaimana kita bisa menggunakan IT tidak hanya dari segi edukasi, tetapi tentunya yang tidak kalah penting adalah dari operasional dan juga manajemen sekolah tersebut ya. Mau dari TK, SD, SMP, SMA, mungkin ada SMK, MA, MTS dan sebagainya ya. Bahkan jika Bapak Ibu sekalian mewakili dari pondok pesantren ya, ini kita kemarin baru saja kerjasama dengan salah satu pondok pesantren namanya Babu Salam di daerah Ciledug ya gitu kan. Itu juga sudah menggunakan dari aplikasi yang kita akan demokan kali ini. Nah, membicarakan terkait data transformasi digital ya, teknologi disruption dan sebagainya, ini sebetulnya merupakan topik yang tidak ada ujungnya ya gitu kan. Ketika kita mendengar kata transformasi digital ya, kita berpikir adalah untuk membuat sebuah hal yang awalnya manual atau kemudian off system, kita bisa sistemkan ya, kemudian bisa lebih tercatat. Kemudian ketika kita mau mendapatkan informasi tersebut atau kita meretrieve information yang ingin kita lakukan, bisa didapatkan dengan mudah. Kalau misalnya sebelumnya masih menggunakan dokumen offline atau dokumen hard copy dan sebagainya, itu kita membutuhkan ruang penyimpanan yang memakan 4 gitu kan, entah itu di ruang administrasi atau di ruang TU, di ruang mungkin di Captek dan sebagainya, atau di ruang-ruang guru. Nah, dengan pemanfaatan ya di era transformasi digital ini, kita tidak usah lagi itu menggunakan rak-rak yang besar untuk menyimpan hard copy ya, ataupun hasil dari dokumen-dokumen yang memang dicetak, tetapi semuanya bisa berada di dalam digital. Kemudian Bapak Ibu sekalian memanfaatkan digital marketing, kemudian dari digital marketing mau dimasukkan kepada pendaftaran siswa, sudah tidak usah lagi menggunakan form form fisik, form cetak, tetapi bisa bisa langsung kemudian mendaftarkan langsung via website dan sebagainya. Nah, mungkin ya kalau Bapak Ibu sekalian ya, dari pemerintah pun sebenarnya sudah ada, let's say kayak Dapodik. Cuma kemudian ketika kita berbicara terkait Dapodik dan sebagainya, itu memang hanya terbatas atau limited tuh untuk pengelolaan nilai. Nah,
yang kemudian kita akan presentasikan atau demokan ini merupakan sebuah aplikasi pengelolaan sekolah yang bersifatnya adalah 360, di mana tidak hanya dari sekedar nilai, tetapi juga dari pengelolaan sumber daya manusia di dalam sekolah tersebut ya, dari mulai kepala sekolah, guru, kemudian mungkin ada admin keuangan TU ya, admin keuangan, admin kesekretariatan, ada mungkin satpam dan yang lainnya, security dan yang lainnya, hingga kemudian siswa, kemudian wali kelas, kemudian guru, ada guru kelas dan yang lainnya ya untuk di TK. Nah, selain dari itu juga dari masalah keuangan. Dari keuangan pun kita juga memberikan sebuah fitur ya gitu kan, nanti yang akan kita bahas mulai dari penerimaan penerimaan SPP, BMS sampai dengan kemudian proposal untuk pencairan anggaran seperti itu. Nah, bagi kepada transformasi digital ya, kita mungkin sudah sering dengar ya dengan istilah yang namanya Industri 4.0, Society 5.0 dan sebagainya. Itu yang kemudian akan kita bahas lebih dalam di materi presentasi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum masuk pada materi ya, ini sedikit ya glimpse of me gitu kan, karena kalau glimpse of us jadi galau gitu kan. Nama saya Muhammad Fauzi Eskom Mkom, saya biasa dipanggil Ihsan, ya Fauzi juga boleh. Saya merupakan Kepala Program Studi Sistem Informasi dari Institut Teknologi Tangerang Selatan, yang langsung memang dimentorin ya oleh Prof. Ono gitu kan. Dan juga saya memiliki perusahaan bernama Lumintu Sukses Infomso. Nah, adapun untuk pendidikan saya S1, saya merupakan Teknik Informatika Universitas Jenderal Sudirman tahun 2015 sampai 2018. Kemudian di tahun 2019 saya melanjutkan studi S2-nya di Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya dari 2019 hingga 2021. Dan kemudian saya saat ini sedang melanjutkan studi S3 Ilmu Komputer di Institut Pertanian Bogor, mengambil ranah dari Smart Agriculture. Nah, untuk work experience sendiri ya, saya merupakan CEO dan founder dari PT Lumintu Sukses Infomso dari tahun 2020 hingga sampai saat ini. Saya juga merupakan dosen dari Universitas Bakri untuk program studi sistem informasi dari tahun 2021 hingga saat ini. Kemudian saya merupakan dosen Institut Teknologi Tangerang Selatan yang merupakan home base saya dari tahun 2021 hingga saat ini, dan juga saya merupakan Kepala Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Tangerang Selatan dari tahun 2022 hingga saat ini. Adapun untuk publikasi, saya pernah membuat ya, ini yang kemudian mungkin cukup besar ya gitu kan, yang sudah saya pernah buat. Ada beberapa publikasi yang tidak saya masukkan di dalam CV singkat saya ini. Yang pertama adalah saya pernah membuat buku pembuatan sistem pakar untuk identifikasi masalah power loss pada mesin BMW, karena saya memang hobi ya main otomotif khususnya di mobil BMW. Kemudian saya pernah melakukan publikasi yaitu jurnal dampak adopsi TEHI terhadap kinerja perusahaan multinasional tahun 2022. Kemudian saya pernah mengisi sebuah international conference menjadi presenter di sana, dan dipublikasi juga di conference proceeding dengan judul The Impact of IT Adoption Toward Multinational Enterprise Performance ya, systematic literature review. Dan buku berikutnya itu ada buku Transformasi Digital untuk Membangkitkan Kinerja Bisnis di Tengah Pandemi dengan Adopsi TI. Itu saya juga sedang membuat beberapa buku dengan mahasiswa-mahasiswa ITS juga ya. Kemudian untuk expertise saya sendiri, saya memiliki expertise pertama di programming, kemudian saya di IT governance atau protokol IT, dan juga dari IT service management atau IT project management. Nah, masuk kepada materi yang pertama yaitu terkait dari industri 4.0. Nah, ini merupakan hal yang kemudian sudah sering kita dengar ya, industri 4.0. Tapi sebetulnya kita ini di era tidak hanya industri 4.0. Ketika kita melihat di dalam society atau di dalam lingkungan masyarakat, kita ada yang bernamanya adalah society 5.0. Kemudian di dalam education sudah ada education 2.0. Bahkan terbaru ya, di dalam marketing kita sudah masuk kepada marketing 6.0 yang baru saja dirilis ya bukunya oleh Wiley publishernya. Dan itu semuanya ya sudah ke arah transformasi digital, tetapi tidak lagi hanya disistemkan, tetapi sudah masuk kepada bagaimana terintegrasi dengan IoT, terintegrasi dengan jaringan dan sebagainya, dan kita bisa mengatur dari mana saja. Jadi sekarang kita sudah tidak terpaku pada sebuah lokasi saja. Ya, kita tidak harus datang kepada lokasi tersebut untuk dapat melakukan pengelolaan, tetapi kita bisa melakukan pengelolaan tersebut dari mana saja, bisa sambil tiduran, bisa kemudian menggunakan handphone, tablet, kemudian mungkin laptop dan sebagainya ya. Dan kemudian bisa kita lakukan ya sampai sambil liburan, let's say kita WFB gitu kan, work from Bali gitu kan, atau Prof Ono gitu kan, mau ke Padang ya Prof ya gitu kan.
itu bisa gitu, bisa kemudian kita memantau, bisa melihat gimana kesehatan dari keuangan kita, bisa melihat dari bagaimana proses mengajar, kegiatan belajar mengajar di dalam sekolah, bagaimana proses SDM dan sebagainya hingga sampai SKBM dan yang lainnya. Nah, tetapi masuk di dalam industri 4.0 saya akan sedikit nge-skill gitu kan. Pada dasar industri itu dimulai dari first ya, ada second, third, sekarang ada di fourth. Di mana di fourth ya ini masih berfokus pada mechanization ya, water power, steam power dan sebagainya. Yang ibaratnya hanya benar-benar berfokus kepada mechanical banget ya, semuanya masih berupa mechanical. Kemudian masuk kepada second generation gitu ya, itu dimana yang awalnya kita buat secara mekanik tersebut yang kemudian mungkin masih susah ya untuk kemudian dibuatnya, masih terbatas di dalam industri 2.0 atau 2.0 itu sudah bisa dibuat atau dibentuk di dalam ranah mass production ya. Jadi sudah memiliki template-nya gampangnya, kemudian sudah sudah punya blueprint-nya sehingga bisa dilakukan mass production. Kita bisa menekan lebih banyak lagi dari production cost. Masuk kepada third generation atau industri 3.0 ini sudah mulai masuk nih di dalam computer and automation ya. Nah, kemudian apa nih bedanya dengan Ford? Di mana Ford ini ya sudah terintegrasi ya. Tidak hanya lagi computer and automation, tapi sudah benar komputer cyber physical system. Nah, apa sih sebetulnya cyber physical system? Ini dia. Ya, industri 4.0 atau yang disebut sebagai revolusi industri keempat ya, sebuah fenomena yang melibatkan kolaborasi antara teknologi cyber dan juga teknologi otomasi fisik. Nah, ketika kemudian kita di third itu masih berupa automation untuk fisiknya saja, yang awalnya bisa mass production, kemudian bisa otomasi. Tetapi otomasi ini tidak bisa dilakukan apa? Tidak bisa dilakukan dari jarak jauh, tidak bisa dikendalikan dari jarak jauh. Kita masih harus berinteraksi, harus langsung secara directly kepada alat tersebut. Nah, tetapi di Ford ini sudah melakukan kolaborasi ya kan dengan teknologi cyber atau kemudian ya di dalam network tersebut dan juga teknologi otomasi fisik. Nah, pada industri 4.0 ya terjadi integrasi yang menyeluruh antara teknologi digital dan juga fisik di berbagai sektor industri. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, kemudian lebih adaptif dan juga connected atau terhubung or maybe integrated ya. Jadi kemudian ketika misalnya di dua itu bisa di mass production, di third ini kita sudah mass production, kemudian itu sudah terotomasi gitu ya untuk pergerakannya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya sudah bisa diotomasi gitu kan, ada motor servo, kemudian ada penggerak yang lainnya dan sebagainya. Nah, di fourth ini kita bahkan bisa mengendalikan dari jarak jauh dan memanfaatkan jaringan ya. Misalnya kita pabriknya ada di let's say, atau misalnya sekolah ya gitu, sekolahnya kita ada di Bekasi, kita lagi ada kebutuhan misalnya untuk mengikuti sebuah international conference gitu kan di Korea, kita tetap bisa memantau gitu kan, kita bisa tetap melihat atau misalnya ada semi autopilot atau autopilot dari sistem dari pengelola tersebut. Nah, integrasi teknologi digital dan fisik ya dalam industri 4.0 ini melibatkan penggunaan berbagai teknologi hingga kecerdasan buatan yang saling terhubung. Jadi memang ada beberapa aspek atau parameter yang menjadi tulang punggung atau core-nya dari sebuah industri 4.0. Jadi sebetulnya tulang punggungnya. Nah, ini yang kemudian dari peran teknologinya. Ada 5 tulang punggung atau core yang harus atau kudu banget ya ada di dalam sebuah industri 4.0. Pertama banget adalah Internet of Things. Nah, ini sudah menjadi sebuah pembicaraan ya, Internet of Things, AI dan sebagainya. Ini sudah menjadi perbincangan yang sudah sering kita dengar ya kalau di ranah IT gitu kan. Gimana kita sudah AI ini ya, adanya generative AI, kemudian adanya GPT dan sebagainya, itu sudah menjadi sebuah keharusan di dalam industri 4.0. Di mana Internet of Things ya tadi dari hardware yang kemudian bisa diotomasi dan sebagainya itu bisa kita pantau. Bisa apa? Bisa kita monitor, bisa kita evaluasi dari jarak jauh. Bisa kita lihat misalnya let's say kita memiliki sekolah memiliki anggaran dana per year-nya atau per satu semesternya gitu ya. Itu adalah sekitar 1M. Nah, kemudian penyerapan anggaran itu seperti apa? Realisasi anggaran itu seperti apa? Apakah kemudian ini benar-benar digunakan untuk untuk mensejahterakan atau kemudian memakmurkan atau memajukan sekolah, atau kemudian ini hanya untuk waste of money dan sebagainya. Nah, itu kita bisa kendalikan atau bisa kita pantau dari jauh. Nah, kemudian dari artificial intelligence. Nah, dengan memanfaatkan data-data yang sudah ada, kemudian bisa menjadi sebuah sistem yang merupakan DSS atau decision support. Kita bisa melihat ternyata
apa namanya, nomor anggaran misalnya 4211 ini ternyata penyerapannya kok sangat sedikit. Nah, ini mungkin bisa kita di tahun anggaran berikutnya kita hilangkan saja, atau bisa saja kemudian kita ganti apa namanya, atau kita blend dengan dengan kode anggaran yang lain dan sebagainya. Nah, itu kemudian bisa menjadi sebuah apa namanya, bahan pertimbangan atau bahan keputusan dari yayasan maupun dari pengurus atau petinggi dari sekolah tersebut. Nah, itu juga terkait dengan data science ya, karena itu pastinya di dalamnya sudah ada data analyticalnya, sudah ada big datanya dan sebagainya. Kita bisa dari big data tersebut kita bisa apa? Bisa mengolah dan sebagainya, yang kemudian menghasilkan keputusan yang bisa membantu sekolah tersebut agar lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan operasional sekolahnya. Cloud computing ya, tadi dengan menggunakan IoT atau Internet of Things, penggabungan dengan AI, artificial intelligence, nah itu tidak bisa lepas perannya dari sebuah yang namanya cloud computing ya. Kita mungkin bisa saja ya, saat ini sudah banyak ya penggunaan cloud computing dan sebagainya, di mana kita ya menggunakan, tidak usah kemudian membangun server yang besar-besar atau kemudian kita ada anggaran sendiri dan sebagainya. Bahkan tapi kalau misalnya di workshop sebelumnya kita bahkan bisa sebetulnya menggunakan physical saja, kita sudah bisa membuat server sendiri ya. Itu bisa kemudian mengakses secara offline dan sebagainya. Tapi kemudian dengan adanya di sini ya, kita bisa saja memanfaatkan tersebut ya untuk kemudian menjalankan aplikasinya. Dan kemudian terus ada automation, karena ini berhubungan juga ya dengan yang namanya industri generasi ketiga atau industri 3.0 yang berhubungan dengan automation dari hardware maupun yang kemudian sudah dibentuknya. Nah, kemudian masuk nih kepada sedikit ya terkait dari Dijo ini ya, yang nanti akan didemokan langsung oleh pembuatnya, yaitu Mas Otama. Sebenarnya banyak ya di dalamnya. Total kita ada sekitar 10 orang ya yang kemudian membantu dalam mendevelop aplikasi ini ya. Jadi Dijo ini merupakan platform digital ya, akan memberikan kemudahan dalam mengelola sekolah. Nah, sebetulnya Dijo ini tidak hanya untuk sekolah ya, tetapi ada juga untuk produk UMKM. Tetapi karena memang kita ini sejalan, selaras dengan yang workshop sudah dilakukan pada hari Jumat terkait perpustakaan digital, maka sekarang kita akan berfokusnya kepada Dijo yang memiliki ready app produknya berupa sekolah Dijo. Nah, Dijo berkomitmen penuh ya untuk membantu sekolah se-Indonesia dalam melakukan transformasi digital serta kemudahan akses dari mana saja. Ya, jadi tidak hanya dari Tangsel saja, gitu kan, tidak hanya dari Jakarta saja, tidak hanya dari Jawa saja, tetapi insya Allah dari semua sekolah di Indonesia insya Allah akan kami bantu, akan kami berikan kemudahan, karena kita sama-sama ingin ya semua sekolah ini bisa bertransformasi digital bersama, sehingga semua sekolah bisa memiliki kesempatan untuk mengelola sekolahnya tersebut ya lebih efektif dan efisien. Nah, visi Dijo ya ini merupakan salah satunya adalah meningkatkan efektivitas operasional sekolah di Indonesia dengan prinsip IT success. Nah, ini yang kemudian kita pegang teguh ya. Kita memiliki prinsip IT success, di mana IT success ini kita memastikan bahwa produk ataupun layanan yang kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian itu memang bisa digunakan, memang sesuai dengan bisnis prosesnya, sehingga apa? Tidak hanya sekedar kita mendeploy, tidak hanya sekedar menginstal, tapi kita pastikan bahwa memang sudah bisa digunakan seperti itu. Nah, ini ya komitmen Dijo ya. Dijo berkomitmen dan membantu transformasi digital maksimal mungkin di era industri 4.0 dan juga education 2.0. Nah, mengajak untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi guna memajukan bisnis dan juga pendidikan, khususnya di pendidikan ya. Pertama ya kita customization and scalability ya. Kita Dijo sangat memahami ya bahwa setiap sekolah memiliki kebutuhan yang unik. Kemudian ada inovasi dan teknologi terbaru, kemudian komitmen terhadap keefektifan sekolah. Ya, Dijo berkomitmen untuk membentuk jembatan komunikasi antara orang tua, siswa dan juga lembaga pendidikan, karena kemudian ya dari situ orang tua pun bisa memantau untuk pemain sekolah dan yang lainnya. Nah, kemudian ini sedikit gambaran ya sebelum kemudian nanti akan didemokan. Di dalam sekolah Dijo ini ada apa aja sih? Di dalam sekolah Dijo ini pada dasarnya terdapat 3 sistem informasi penting atau ibaratnya core-nya. Walaupun kita bersifatnya SSO atau single sign-on, tetapi di dalamnya ada 3 sistem informasi yang saling terintegrasi. Yang pertama ada sistem informasi kepegawaian, yang kedua ada sistem informasi kependidikan, dan juga yang terakhir adalah sistem informasi keuangan. Oleh karena itu yang kemudian saya bilang, ketika kita menggunakan sekolah Dijo ini tidak hanya sekedar untuk pengelolaan kependidikan saja, tetapi sudah tersisih dari sekolah tersebut. Pertama dari adanya modul rekrutmen,
ada ini khususnya rekrutmen kepada SDM ya, yang dilakukan oleh HR atau Human Resource atau sumber apa namanya di sekolah tersebut. Kemudian ada pelatihan ya yang kemudian bisa diberikan untuk kepada guru ya, termasuk mungkin sertifikasi guru, NUPTK, NJR dan sebagainya dan yang lainnya. Itu kemudian bisa sudah terdapat modulnya sampai kemudian bisa mengenerate sertifikat sendiri. Kemudian ada penempatan yang memudahkan kepala yayasan atau ketua yayasan untuk memantau struktural para pegawai dan juga evaluasi pegawai untuk mengefisiensikan pendataan pegawai yang masih aktif atau tidak. Kemudian kita bisa lihat dari evaluasi pegawai tersebut mana yang memang apa namanya berkinerja baik ya dari performance scorecard-nya atau dari laporan kinerja gampangnya. Kemudian yang kedua yang berikutnya ada putus hubungan kerja ya, ada performance scorecard dan juga indikator kinerja utama yang kemudian dari setiap divisi ada, misalnya ada divisi edukasi, ada divisi customer, kemudian ada divisi keuangan dan yang lainnya. Kita bisa tiap-tiap divisi tersebut memiliki ikut sendiri yang kemudian bisa kita lihat apakah indikator kinerja utama tersebut tercapai atau tidak. Kemudian masuk kepada simulasi kependidikan, jelas ya ada penerimaan siswa baru ya, atau PPDB mungkin ya gitu kan, itu bisa membantu kemudian sekolah-sekolah ya dalam melakukan pendaftaran siswa baru secara online, secara digital ya, dari mana saja, bisa menerima dari mana saja. Bahkan kemudian jika kita integrasikan dengan digital marketing, kita bisa memantau, kita bisa men-tracking ya seberapa apa namanya tingkat awareness masyarakat, bagaimana masyarakat bisa mengetahui dari sekolah yang kita punya, dan kemudian bagaimana conversionnya dari kita melakukan advertisement, kita melakukan ads gitu ya, baik di Meta maupun TikTok, let's say, kemudian kita langsung arahkan kepada link untuk penerimaan siswa baru PSD tersebut, yang kemudian bisa lihat nih bagaimana sih sebetulnya yang dari hasil engagementnya dilihat sama berapa orang, kemudian dikonversikan berapa yang kemudian ngeklik, sampai kemudian berapa banyak yang melakukan pendaftaran. Nah, kemudian ada pengelolaan siswa ya, apa namanya jelas untuk data-data siswanya bisa kita lakukan perubahan data, kemudian habis itu kita bisa mappingkan ya di dalam pengelolaan kelas ya, pengelolaan kelas, ada juga dari wali kelas dan sebagainya, kemudian pengelolaan jadwal mata pelajaran dari setiap kelasnya dan sebagainya, dari Senin sampai mungkin Sabtu atau mungkin ada yang full Senin sampai Minggu gitu kan, setiap kelasnya dan sebagainya, dan juga pengelolaan rapor dan jatah yang di dalamnya sudah termasuk untuk pengelolaan nilai. Nah, pengelolaan ijazah pun kemudian kita bisa langsung melakukan auto generate berdasarkan dari percentage setiap nilai yang sudah dimasukkan. Nah, di situ monasi keuangan, ada pengelolaan SPP, ada pengelolaan biaya mahasiswa, dan juga pengelolaan keuangan untuk mengoptimalkan progres anggaran keuangan secara rinci atau secara detailnya. Ya, ini ya merupakan 3 sistem dalam satu dashboard ya, tools terbaik untuk meningkatkan efisiensi manajemen sekolah Anda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Ini jika mau ada pertanyaan dipersilakan, atau mungkin nanti digabung langsung dengan setelah melakukan demo oleh Mas Osama juga diizinkan, namun saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihsan Fauzi telah memberikan wawasan yang sangat berharga terkait apa itu transformasi digital, peran pentingnya di era industri 4.0, serta memperkenalkan sistem pengelolaan sekolah yang bernama Sekolah Digiok ya Pak. Sekarang, mari kita beralih ke bagian pemberian materi terkait hasil karya mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan yang berfokus kepada pengelolaan sistem sekolah. Kepada Saudara Osama, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya sebagai pembicara kali ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya dan dosen pengampu saya, yaitu Muhammad Ihsan Fauzi dan juga Profesor Ono, telah membimbing saya hingga saat ini. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada para peserta sekalian telah menyempatkan waktunya hari ini untuk mengikuti webinar hari ini. Oke. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memberikan penjelasan mengenai apa itu Digiok for School, yang dimana kami memiliki slogan, yaitu semua solusi untuk sekolah, solusi digital untuk semua sekolah.
Sebelum melanjutkan materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Kenalkan, nama saya Laude Muhammad Osama Abdillah, mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan, program studi informatika semester 7 saat ini. Saat ini yang akan saya presentasikan memiliki dua topik utama, yaitu mengenai apa itu DigiOps dan apa itu modul DigiOps for School. Kita mulai dengan perkenalan DigiOps, yakni sebuah startup yang saat ini telah dibangun oleh bersama mahasiswa sistem informasi dan juga informatika, dan diayomi langsung sama Pak Isan dan juga Pak Wono. Sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Isan tadi, DigiOps itu merupakan platform digital yang memberikan kemudahan dalam mengelola sekolah dan UMKM. DigiOps ini berkomitmen penuh untuk membantu UMKM dan sekolah se-Indonesia dalam melakukan transformasi digital. Startup DigiOps ini kami menginginkan bahwa semua yang ada di Indonesia telah bertransformasi ke bidang 4.0, yaitu membantu kepada seluruh sekolah-sekolah dan UMKM agar dapat melakukan perubahan dari awalnya melalui tulis tangan atau melalui kertas, dilakukan secara digital melalui komputer. Bisa melalui komputer handphone. Lalu seperti yang tadi disebutkan sama Pak Isan, yaitu mengenai visi misi DigiOps, yaitu meningkatkan efektivitas operasi UMKM dan sekolah di seluruh Indonesia dengan prinsip IT Success. Mungkin saya memperjelas kembali apa itu tentang IT Success. IT Success adalah prinsip yang kita anut yang tidak berfokus kepada money oriented saja, tetapi dia menjaga value dan service yang diberikan kepada partner yang kami jaga, agar memastikan produk atau layanan tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha bisnis yang dilaksanakan. Nah, ada pun komitmen yang kita lakukan saat ini, yaitu DigiOps berkomitmen untuk membantu transformasi digital semaksimal mungkin di era 4.0 dan mengajak untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi guna memajukan bisnis dan pendidikan. Kami DigiOps sendiri memiliki 3 poin utama dari komitmennya, yaitu customization dan scalability. Customization DigiOps memberikan kustomisasi kepada partner kami, yaitu baik berupa UMKM maupun sekolah, yang dimana kebutuhan dari tiap UMKM ataupun sekolah itu berbeda-beda, dan maka dari itu kami memberikan apa sesuai dengan kebutuhan dari sekolah maupun UMKM. Inovasi dan teknologi terbaru, DigiOps memberikan komitmen untuk terus memberikan inovasi yang terbaru dan juga mengikuti teknologi yang paling terdepan. Lalu DigiOps memiliki komitmen terhadap keefektifan sekolah. DigiOps berkomitmen agar menjembatani antara komunikasi kepada guru, orang tua, dan juga lembaga pendidikan. Nah, di sini kita akan langsung ke apa sebenarnya yang akan kita bahas, yaitu start PDF kami, yaitu merupakan DigiOps for School. Sempat dibahas tadi sama dosen kita, yaitu Muhammad Ihsan Fauzi, mengenai apa itu DigiOps for School yang memiliki 3 modul utama, yakni sistem kepegawaian, sistem kependidikan, dan sistem keuangan. Semuanya ini berada dalam satu platform yang dimana memberikan kepuasan kepada pengguna bisnis maupun sekolah. Oke, di modul DigiOps for School ini memiliki beberapa modul, yaitu pada sistem kepegawaian sendiri memiliki modul rekrutmen, penempatan, modul pelatihan, evaluasi dan pegawai, putus hubungan kerja, modul penilaian kinerja pegawai, dan modul penilaian capaian kerja. Modul rekrutmen ini adalah membantu kepada HR yang ada di sekolah-sekolah untuk merekrut staf yang akan diterima. Lalu modul penempatan, yaitu pembagian kepada staf-staf yang telah mendaftar kepada sekolah agar
mengetahui di mana tempat dia bekerja, mau menjadi staf sekolah ataupun menjadi penempatan struktural maupun non struktural. Struktural di sini menjadi staf atau petinggi-petinggi sebuah lembaga pendidikan, dan non struktural itu adalah hal-hal yang menempati sekolah. Lalu modul pelatihan yaitu memberikan pelatihan kepada staf yang ada di kampus, baik struktural maupun non struktural. Lalu modul evaluasi dan pegawai, yang dimana modul ini memberikan evaluasi kepada setiap pegawai baik struktural maupun non struktural yang ada di sekolah. Lanjut seperti modul putus hubungan kerja ini sesuai pada tulisannya putus hubungan kerja atau PHK. Lalu modul penilaian kinerja pegawai, dan terakhir adalah modul pencapaian kerja. Adapun modul selanjutnya yang ada di Job for School yaitu modul penerimaan siswa baru, yang dimana setiap siswa saat ini yang kita ketahui bahwa mereka mendaftar menggunakan dua cara saat ini, online maupun offline. Ketika mereka melakukan offline, pendaftarannya itu akan melalui tulis kertas, dan ini seperti yang kami inginkan, yaitu menggunakan atau mendigitalisasi semua proses yang ada di sekolah-sekolah. Lalu modul pengelolaan siswa, ini mengalokasikan bagian kelas, jadwal pelajaran maupun sekolah maupun siswa-siswa untuk memasuki tiap kelas. Lanjut ke pengelolaan kelas, itu merupakan hal yang tadi setelah saya bilang untuk pembagian kelas. Lalu pengelolaan rapor dan ijazah, kami mengharapkan bahwa pengelolaan rapor dan ijazah ini dilakukan secara terbuka dan transparansi, dan juga dilakukan secara tepat real time. Lalu pengelolaan jadwal pembelajaran, ini membantu kepada pengelolaan siswa dan pengelolaan kelas tadi untuk memberikan informasi mengenai jadwal pembelajaran. Oke, ini modul yang terakhir yang ada dalam di Job for School, yaitu sistem keuangan. Ada 3 modul yang utama adalah pengelolaan pembiayaan masuk sekolah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumbang penggunaan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan masuk sekolah seperti namanya, yakni ketika melakukan pendaftaran ataupun melakukan pendaftaran ulang akan dikelola secara langsung melalui sistem yang telah kami buat. Lalu pengelolaan keuangan ini baik berupa RAKB atau APBN, yang dimana membantu transparansi kepada seluruh rakyat, seluruh pegawai pegawai sekolah akan saling mengetahui apa yang telah dikelola. Lalu pengelolaan sumbangan pembinaan pendidikan, seperti namanya, yaitu membantu pembinaan di tiap pendidikan yang telah dilakukan pada sekolah itu. Nah, inilah di Job. Kami telah memberikan 3 sistem dalam satu dashboard yang meningkatkan efisiensi manajemen sekolah, yang dimana dapat dilakukan baik melalui dari rumah ataupun sekolah langsung, dapat menggunakan handphone, laptop, komputer, dimanapun Anda berada. Oke, saat ini kita akan lanjut kepada sesi topik berikutnya, yaitu merupakan modul di Job for School. Nah, kembali ke tadi itu, ternyata kita memiliki 3 modul utama, tapi modulnya ini ternyata memiliki dalamnya ada lagi modul yang sangat besar. Dan modul-modul yang akan kita bawakan itu, dan ketiganya adalah sistem kepegawaian, sistem kependidikan, dan sistem keuangan. Oke, kepada sistem kepegawaian, kami hanya menampilkan 2 saja, yaitu modul rekrutmen dan modul pelatihan. Apa sih modul rekrutmen tadi? Yaitu modul yang mengoptimalkan dalam pencatatan calon pegawai. Kami menginginkan bahwa tiap-tiap sekolah yang memiliki catatan calon pegawai akan dicatat dalam komputer, dan tidak adanya lagi kelupaan ataupun double input kepada calon pegawai. Lalu modul pelatihan, yakni memberikan pelatihan lebih memahami sistem sekolah di Job. Modul pelatihan ini juga dapat berupa seperti webinar saat ini, ya, jika dia ingin menggunakan, yaitu ini melaksanakan sebuah pelatihan, tapi hanya untuk kepada pegawai-pegawai saja.
seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai modul-modulnya. Kita akan langsung masuk kepada pendemoan sebuah modul rekrutmen. Bantu slide-nya. Oh, udah ganti ya? Udah. Nah, pada PowerPoint tadi kami menunjukkan bahwa modul yang akan kita sampaikan adalah modul rekrutmen pegawai. Kondisi studi kasus yang saat ini kita akan mulai adalah pendaftaran seorang calon pegawai. Nah, pertama-tama itu kita perlu masuk kepada edu manager atau HR yang ada di tiap sekolah. Lalu masuk ke pegawaian. Di sini kita menempatkan rekrutmen, lalu masuk ke calon sivitas. Kita sudah melakukan interview atau mungkin kita mendapatkan surat ya dari calon pendaftar, dan sebagai HR kita perlu memasukkan data-data mereka. Tentu saja ini melakukannya tidak perlu hanya satu orang, boleh beramai-ramai jika HR-nya ada banyak atau dia memiliki anggota yang banyak. Jadi tidak akan terlalu sulit. Lalu kita masukkan nama yang telah sesuai surat lamaran telah diberikan kepada HR-nya. Semisal kita masukkan nama saya. Nama panggilan saya adalah San. Foto mungkin kita hapuskan saja. Nick saya karena sifatnya pribadi ya, jangan ya. Pakai ini saja. NIM. NPWP jika memiliki nggak apa-apa. Jika memiliki dimasukkan, jika tidak nggak apa-apa. Karena sifatnya bukanlah wajib ya. Lalu pilih jenis kelamin. Masukkan tempat lahir. Saya lahir di Kendari. Tanggal lahir saya adalah 11. Kita harus mengikuti semua isi form yang telah diberikan. Lalu kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Belum menikah, alamat, provinsi. Rujukan terakhir ini kita boleh mengisi sesuai apa yang telah kita dapat. Ini hanyalah contoh dummy saja, tidak masalah untuk mengisinya seperti ini. Jika kita mengisinya, jika kasusnya memiliki surat lamarannya lebih baik, maka harus diisi sesuai dengan apa isi surat lamarannya. Misal kasusnya adalah dia diterima karena dia cukup pandai. Lalu kita pilih penempatan berikutnya.
Nah, kita ingin menempatkan dia ada di SMP aja deh, SMP aja. Lalu jabatannya adalah guru. Kita pilih sebagai pegawai tetap. Masa kerja yang telah diberikan dari surat lamarannya adalah 18 Desember sampai 18 Juli. Semisal aja nih, misal. Setelah menerimanya, setelah mengisikan sebuah data dan ini. Lalu setelah HR mengirimkan, kita perlu mengirimkannya kepada manajer lain untuk menerima datanya, apakah dia telah masuk dari HR atau belum. Ini merupakan akun dari manajer lain untuk menerima apa yang telah diberikan oleh HR. Nah, di sini adalah apa yang telah diinputkan oleh Edu Manager atau sebuah HR yang telah diisikan tadi, yaitu Raden Osama Abdillah dengan data dummy. Kita lihat lagi datanya, apakah dia sudah benar. Nama panggilan jelasan, nicknya adalah 012, laki-laki, 21 tahun, belum menikah. Pendidikan terakhir adalah S1, program studi akuntansi syariah, mampu berbahasa Arab, ingin masuk jadi guru SMP sebagai pegawai tetap. Kita setujui. Misal aja nih, kita setujui. Oke, dia telah disetujui. Lalu kita perlu menempatkan dia di mana akan tempatkan. Sorry. Nah, itu telah di ACC di sini. Ketika telah di ACC, maka dia telah telah masuk sebagai pegawai tetap ya di sebuah sekolah. Lalu kita harus pindah lagi kepada admin supervisor untuk menetapkan apakah dia telah masuk ke pegawai struktural atau non struktural. Masuk lagi ke adminnya. Ini sebenarnya perlu dilakukan oleh banyak orang, tetapi karena saat ini demonya cuma satu, tidak mau harus berganti-ganti browser. Tidak ada kan? Saya. Ganti ya, ya. Kita masuk ke tadi admin supervisor untuk mendapatkan nomor strukturalnya.
tadi yang tadi kita telah input pada admin HR, lalu kita melakukan perjanjian kerja di sini, harus mengakses-nya. Apakah dia akan diterima atau enggak. Pada perjanjian tanggal kerjanya itu adalah 18 Desember sampai 18 Juli. 18 Juni. Kami ingin memperpanjang karena ini terlalu cepat. Kita harus mengubahnya melalui supervisor. Ternyata dia lebih baik, bisa lebih baik ke depannya. Misalnya, simpan. Setelah simpan, maka dia sudah memiliki tanggal secara struktural atau non struktural, dia telah menjadi pegawai. Nah, kita dapat mengubahnya di sini kepada admin manager ataupun sebuah HR tadi. Lalu kepada Laudemo sama Abdillah ini, dia akan menerima untuk email dan tanggal lahirnya untuk agar masuk bisa menjadi sebagai pegawai di sekolah itu. Evaluasi dapat dilakukan kembali selain dari dapat dilakukan kembali oleh HR dan dapat ditetapkan kembali oleh lead atau manajer yang lain, karena jika prosesnya atau jika dia ada memiliki evaluasi yang lain, maka perlu lagi dievaluasi oleh manajer atau HR dan ditetapkan kembali oleh lead. Itu adalah modul pertama, yaitu modul rekrutmen. Itu adalah modul pertama, itu modul rekrutmen. Lalu kita masuk ke modul kedua, yaitu modul pelatihan. Modul pelatihan pegawai, kembali diingatkan, modul pelatihan yaitu adalah memberikan pelatihan kepada pegawai-pegawai struktural maupun non struktural mengenai sistem yang ada di sekolah tersebut, baik mengenai sistem yang saat ini maupun sistem pekerjaan mereka yang akan mereka lakukan, semisal menjadi sebuah guru ataupun staf lainnya. Nah, kelihatan ya? Sudah kelihatan belum ya? Belum. Kita akan mencoba modul yang modul selanjutnya, yaitu modul pelatihan, yaitu memberikan materi kepada pegawai struktural maupun non struktural. Pembuatan materi itu dilakukan oleh HR yang ada di sekolah tersebut agar semua orang mengetahui, baik pegawai struktural maupun struktural yang ada di sekolahnya. Baik, kalau kepegawaian lagi, kita pilih ke modul selanjutnya, yaitu modul pelatihan, yaitu pelatihan saya. Saya buat ke materi pelatihan, habis kita tambah pelatihannya. Semisal materi pelatihannya adalah materi pengisian komputer sekolah wajib untuk semua pegawai. Semisal kayak gini, penyelenggaranya adalah penyelenggaranya adalah manajemen, lalu kreatif narasumbernya adalah yang ada di setelah Aisyah. Oke, kita pilih tanggal pelatihannya.
pada 1 Januari 2024. Tempatnya adalah di sekolah di desa. Sasarannya adalah guru SMA sebesar begini. Untuk semester ini semester ganjil dan semua wajib. Kita telah membuat materi, kita perlu di ACC lagi oleh manajer yang lain, yaitu manajer yang menerima atau membuat materi. Coba ganti ya. Kita harus mengakses sebuah pelatihan yang telah ada. Pelatihan yang tadi kita buat adalah materi pengoperasian komputer sekolah. Statusnya adalah wajib. Kita harus mengaksesnya. Dilaksanakan pada 1 Januari 2024 di Institut Teknologi Tangerang Selatan untuk kepada mata pelajaran SMA di Sumai Perlewe. Oke. Kita setujui. Lalu singkat. Saat ini kita telah membuat materi pelatihan kepada SMA, para guru-guru SMA. Nah, setelah kita membuat targetnya atau membuat sasaran itu kepada guru-guru tadi, habis itu kita perlu membuat absen pelatihan yang dilakukan oleh yang dibuat oleh HR tadi. Kita harus mengganti akun lagi. Lagi ini sebenarnya dilakukan oleh banyak orang, tetapi karena pendemonya saat ini hanyalah saya, harus mengganti akun. Absen akan dilakukan oleh untuk pengisian absen sendiri itu kita perlu melakukan sesuai dengan tanggal yang telah diberikan. Jika tanggalnya adalah 1 Januari 2024, maka absennya perlu dilaksanakan atau dibuat pada 2024 juga. Semua wajib mengikuti pelatihan. Oke, lanjut kita kembali ke PPT. Mungkin ini agak sedikit terlalu jauh karena telah kita membuat sebuah pelatihan dan mengikuti pelatihan, semisal telah melakukan pelatihan dan juga absennya, kita perlu melihat apa hasil sertifikasi. Nah, sistem kami memberikan sebuah kemampuan untuk menggenerate sebuah sertifikat yang telah dilakukan oleh pegawai di tiap-tiap sekolah. Hasil sertifikatnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari sertifikatnya. Dia akan tergenerate langsung sesuai dari siapapun yang telah mengikuti pelatihan. Misal pelatihan yang ada di sini adalah pelatihan sekolah pada tanggal 4 November dengan pembicara pelatih. Semua di-generate melalui dari nomor, nama, dan nama pelatihan. Dan tidak ditandatangani langsung oleh manajer yang telah berpartisipasi atau yang telah mengakses ini. Edu Lee. Kembali ke presentasi tadi. Nah, itulah tadi sebuah modul pelatihan kepegawaian dari besarnya modul yang ada di Digio for School.
Oke, kita akan lanjut ke Digio Pro School dengan modul sistem kependidikan, yang dimana memiliki dua modul. Modul utama yaitu penerimaan siswa baru dan juga pengelolaan rapor dan ijazah. Nah, kami menginginkan bahwa penerimaan siswa baru ini dilakukan secara digitalisasi, karena jika dilakukan secara offline atau menggunakan kertas, kami mengharapkan tidak terjadinya lagi duplikasi atau pengulangan. Lalu kami juga menginginkan bahwa tidak adanya lagi kata kami kehilangan data. Hal ini sangatlah tidak menyenangkan kepada pihak pendaftar mengenai namanya tiba-tiba aja hilang karena datanya ceceran. Lalu pengelolaan rapor dan ijazah. Dari pengalaman saya sebagai SMA dulu, yaitu pengelolaan rapor dan ijazah dilakukan secara manual, yaitu melalui tulis kertas dan disampaikan satu-satu dan terurut melalui dari guru-guru mata kelas, mata pelajaran, lalu diberikan kepada wakil kelas berikan kepada staff harus minta ACC kepada Epsec. Itulah sangatlah lama. Kami menginginkan bahwa pengoptimalisasi proses administrasi dan pemantauan prestasi akademik kami lakukan secara real time, secara cepat. Kami menginginkan hal tersebut. Kita mulai dari modul pertama, yaitu modul penerimaan siswa baru. Mulai dari pertama, yaitu case-nya adalah saya adalah seorang pendaftar baru, saya ingin mendaftar, saya menggunakan kita memulai dengan pendaftaran yaitu wali kelas, yaitu mulai dari pendaftaran melalui wali murid ataupun pendaftar baru. Nah, semisal kita di sini tidak memiliki kendala atau tidak ada masalah sama sekali, kita harus jika ada masalah kita langsung melaporkan kepada WhatsApp untuk hubung langsung kepada pihak sekolah maupun TK, SD, SMP, SMA. Ini akan disesuaikan nanti kepada kebutuhan dari tiap sekolah. Jika dia hanya SMA, maka ujungnya hanyalah SMA. Satu button saja SMA. SMP, SMP begitu juga, TK dan SD begitu pun. Di sini pertanyaan pertama adalah jika memiliki putra atau putri di Digio, saya akan menjawabnya tidak tentu terlebih dahulu sebagai orang pertama kali mendaftar. Lalu kita mengikuti forum seperti apa yang telah disediakan oleh sistem. Memberi nama pertama adalah nama bapak, misal nomor HP untuk download kita isi dan saja email pun begitu. Sekali lagi untuk pengisian email harus benar sesuai dengan apa yang telah email yang telah ada dari tiap-tiap sekolah agar mendapatkan informasi terbaru dari pendaftaran yang telah dilakukan. Oke, nama ibu juga misalnya begitu.
setelah mendaftar di sini, ketika kita coba masuk mendaftar, kita perlu mendaftarkan calon siswa kita. Ini saat ini adalah kita adalah orang tua, yaitu kita perlu mendaftarkan siswa atau anak kita melakukan pendaftaran calon siswa di sini. Pendaftaran saat ini yang telah saya buka adalah ini, yaitu forum pendaftaran TK, pendaftaran SD dan SMP dan SMA. Perlu diketahui kembali, kita dapat membuka semuanya dan kita perlu mengatur semuanya. Ketika pengaturan dari pendaftaran ini, kita perlu masuk kepada sistem sebagai pegawai. Kalau masuk ke pegawai, kita harus membukanya. Nah, apa sih sebenarnya pusat ini? Pusat ini adalah sebuah pegawai atau staf yang dari tiap sekolah untuk menerima calon pendaftar atau bagian keuangan dari tiap sekolah agar menerima calon pendaftar. Nah, jadi ketika kita sebagai orang tua murid, kita perlu mengetahui apakah setelah ketika kita sebagai orang tua murid pada pendaftaran atau PMB saat ini kita kenal, kita perlu mengetahui pendaftaran yang mana telah dibuka, dan pendaftaran yang dibuka itu dapat dilakukan oleh administrasi keuangan, yaitu pendaftaran melalui SD atau PMB TK, PMB SD, PMB SMP, PMB SMA. Tadi yang pada pendaftaran awal yaitu hanya terbuka pendaftaran SD dan SMP. Banyak kelihatan ya? Itu enggak ya? Pendaftaran SD terbuka. Pendaftaran SMP pun terbuka. Sorry. Ada PMB yaitu memiliki dua pendaftaran, yaitu pendaftaran SD dan SMP yang terbuka. Pada slide sebelumnya itu terlihat bahwa pendaftaran yang untuk pendaftaran baru maupun pindahan yaitu diidentikan hanyalah pendaftaran SD dan pendaftaran SMP untuk pendaftaran siswa baru. Kita kembali lagi kepada menu wali murid. Ini kelihatan nggak? Kembali kepada menu wali murid. Itu kita ingin mendaftar di SMP. Kita ingin daftar anak kita di SMP. Kita mendaftar sebagai siswa baru, bukan pindahan. Dan pindahan saat ini tertutup, tidak dapat diklik. Nah, yang terbuka di pendaftaran SMP hanyalah pendaftar baru. Pendaftaran yang telah dibuka adalah pendaftaran 2024 dan 2025. Asal sekolah lain, nama sekolah, misal SD 1698 Jakarta Barat. Misal. Di sini kita mengisi sebagai tidak pernah jadi siswa di JOB, kita mengisi NIK calon siswa. Perlu diketahui lagi, NIK calon siswa perlu diisi sesuai dengan KK yang tertera di KK dan harus diketahui dan harus terindeks oleh KK. Nama lengkap kita perlu mengisi sesuai dengan nama anak kita tentunya. Misal panggilan Erwin. Ini cepat saja ya. Misal dia lahir adalah lahir 2007 Februari, dan dia adalah laki-laki, namanya Islam. Selamat. Misal itu nomor rumah adalah 01 RT 1 RW 2 provinsi. Ini hanyalah dummy, lisensi dilakukan secara cepat. Jika kita memiliki data yang benar, kita perlu mengisi data yang benar. Ini tidak perlu atau
yang perlu diisi karena tidaklah wajib dan perlu diisi adalah sumber informasi. Misal terdapat adalah dari brosur, misalnya bersifat. Nah, ini adalah karena kita yang bernama Adit telah mendaftar desain formulir. Yang perlu diisi adalah perlu disiapkan untuk wawancara atau pemeriksaan observasi adalah fotokopi atau sertifikat kelahiran, foto kartu keluarga, KTP ayah ibu, dan paspor dan ijazah terakhir. Mulai di sini telah ditampilkan bahwa prosesnya itu bisa formulir observasi menunggu, dan pengumuman dan pendaftaran biaya daftar ulang. Lalu kita perlu masuk ke akun sekretariat. Sebentar. Ini kelihatan ya? Oh ya, kelihatan. Jika kita telah di sini, kita menginginkan bahwa jika dia telah mendaftar atau formulir telah terisi bernama Adit. Kita mengetahui bahwa daftar SMP dengan nomor 24/2002, nama Aditya Ramadan, laki-laki, daftar dari brosur. Nah, sini ketika kita menekan jam untuk memberikan informasi mengenai kapan jadwal untuk wawancara. Dan ketika kita menekan lonceng untuk memberitahukan informasi bahwa kapan memberikan informasi kepada calon siswa atau calon siswa dan orang tua siswa mengenai kapan pendaftaran selanjutnya atau wawancara selanjutnya. Bisa melakukan wawancara secara online dengan link wawancara. Bisa link wawancara dengan link ini. Ya dia sudah aman di sekolah ini, padahal ada masalah. Kenapa? Karena ini yang sudah pulih lagi, lain kayak sekarang pas sekolah juga sudah pulih. Ya jadi masalah ini, maka kecap di situ. Ini telah selesai untuk memberikan link wawancara. Nah, lanjut kita perlu mengetahui lagi apa yang diberikan, apa yang telah dikirimkan oleh pihak sekolah. Nah, telah diberikan pihak sekolah telah memberikan untuk wawancara online dengan link ini, mengikuti link. Lanjut. Misal kita telah tahu dia telah mengikuti wawancara. Dia telah mengikuti wawancara dan telah di ACC, maka kita perlu
Terus yang telah ajukan dia adalah telah mengajukan bahwa dia telah mendaftar dan juga dia telah mengisi formulir. Kita perlu mengaksesnya terlebih dahulu. Dia telah mengikuti atau melakukan ya observasi seperti itu. Dia melakukan pembayaran secara tunai dengan pembayaran 2.995.000. Misalkan dia memiliki potongan jelas sebesar 3 juta dan pendaftaran uangnya adalah semisal di sini 1 juta 500 misalkan. Ya. Kembali kepada akun orang tua siswa untuk mengetahui bahwa apa yang telah dia lakukan, apa telah yang dia bayar. Di sini telah menyelesaikan formulir dan pembayaran lunas. Lalu yang selanjutnya yang ditunggu adalah observasi atau proses wawancara. Kita perlu mengaksesnya di wawancara. Proses wawancara tersebut dilakukan oleh administrasi kesekretariat dari sekolah. Semisal dia SMP, maka dilakukan oleh sekretariat SMP. Kita perlu mengeceknya kembali satu persatu apakah dia telah mengisi atau belum. Nah, di sini kita menganggap bahwa dia telah mengikuti sesi wawancara, telah disetujui, maka kita perlu menyetujuinya. Jika ada sesuatu atau mengenai informasi wawancara, kita perlu menekan lonceng, dan ketika ingin menolak, maka kita perlu menekan X di sini. Terus misal mengakses ini. Nah, dia telah mengikuti atau menerima atau telah selesai mengikuti wawancara. Kembali ke pihak sekolah. Di pihak sekolah di sini tertulis bahwa dia telah melakukan pengisi pembayaran lunas, dan juga melakukan wawancara. Lalu setelah itu dia menunggu pengumuman pun telah diterima. Lalu selanjutnya adalah pembayaran daftar ulang. Kenapa di sini tidak bisa dilebihkan atau mengalami proses? Dikarenakan pembayaran harus dilakukan melalui payment gateway. Kami menyediakan payment gateway berupakan payment gateway OY, dan jika para pendaftar memiliki payment gateway berupa bank lain seperti Bank BCA ataupun bank-bank Indonesia lainnya, dapat diproses langsung. Karena
Karena jika melakukan pembayaran melalui payment gateway seperti OYA atau perbankan lainnya, akan dikirimkan API khusus untuk melakukan pendaftaran biaya ulang. Setelah tadi sistem kependidikan mengenai penerimaan siswa baru. Lalu selanjutnya adalah modul pengelolaan rapor dan ijazah. Seperti yang kita ketahui tadi, pengelolaan rapor dan ijazah itu merupakan pemberian atau pengisian nilai secara digitalisasi yang dilakukan oleh sistem. Kita masuk kepada tujuan atau membuat maaf, yaitu pengelolaan rapor, pemberian rapor. Kita akan mulai dengan singkat karena berhubung jam juga tidak begitu bagus. Kita akan memulai untuk menuliskan rapor. Rapor pertama kali kita harus masuk kepada sebentar. Mohon maaf untuk Saudara Osama, dikarenakan waktunya sudah habis. Mungkin bisa ditutup aja kali ya, Kak? Ya, baik. Mungkin nggak bisa banyak yang bisa disampaikan melalui sistem ini karena sistem ini sangatlah komprehensif dan sangatlah besar. Kami juga sebenarnya dari pihak Dijok, kami menginginkan bahwa ingin menjelaskan secara lengkap mengenai apa yang telah kita buat ini apa yang telah kita buat mengenai sistem Dijok for School ini. Dengan berbagai macam model yang telah kita berikan tadi, lanjut kepada pengertian selanjutnya adalah yaitu sistem keuangan. Sistem keuangan ini kami rencananya hanya ingin menampilkan yaitu sistem pengelolaan keuangan yang dimana memaksimalkan atau mengoptimalkan progres anggaran keuangan secara detail. Tapi karena waktu telah cukup, kita langsung lewati saja. Kita langsung tutup. Nah, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan jika ingin mencari tahu lebih dalam mengenai Dijok, silakan berkunjung kepada website kami yaitu http://dijok.com. Dan dari saya kembali kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan Fauzi, Eskom Mkom, dan Saudara Laude Muhammad Osama Abdillah yang telah memberikan wawasan bagi kita semua. Sangat informatif. Sekarang, mari kita bergerak ke sesi diskusi. Saya akan membuka sesi tanya jawab untuk para peserta. Silakan ditinggalkan pertanyaan Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian di dalam kolom chat ya. Dan kemudian kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Bapak, Ibu. Atau apabila ada yang mau bertanya langsung, bisa raise hand saja. Nanti bisa on mic. Itu ada pertanyaan tuh dari Prof. Ono. Ada pertanyaan dari Prof. Ono. Izin membacakan ya, Prof. Apakah bisa diprediksi siapa yang sebaiknya masuk jurusan IPA atau IPS di SMA? Untuk pemateri, saya persilahkan untuk menjawab. Oke, izin jawab ya Prof. Ono ya. Apakah bisa diprediksi siapa yang sebaiknya masuk jurusan IPA atau IPS mungkin ya di SMA? Jadi sebetulnya Prof, kalau untuk yang aplikasi kita buat ini belum ada ke arah sana, cuma kita sudah menjalin kerjasama dengan salah satu startup juga namanya Pak Budi App. Nah, di situ mereka sudah ada di dalam aplikasi sudah terintegrasi juga dengan beberapa psikolog di Indonesia yang kemudian bisa membantu untuk menentukan apakah dia bagusnya masuk ke jurusan IPA atau IPS, karena berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan ya, mungkin bapak-bapak ibu sekalian yang kemudian memang sudah terjun langsung di dunia sekolah, itu untuk jurusan SMA jurusan di SMA IPA atau IPS itu sudah sebelum masuk ya, sudah mulai dari kelas 10 itu sudah ada IPA maupun IPS, tapi misalnya kalau nggak salah MIPA ya, dan tata apa saya lupa. Nah, itu kemudian kalau di Dijo ini memang belum terintegrasi, cuma kedepannya akan kita integrasikan langsung karena kita baru saja kemarin bekerja sama dengan Pak Budi App ya. Itu bahkan tidak hanya mengetahui bagusnya masuk ke jurusan IPA atau IPS, tetapi bisa langsung mengetahui personality. Jadi di dalamnya tuh ada yang namanya MBTI test ya, untuk mengetahui ya kayak mungkin INTJ, INFP, INTP dan lain-lain. Seperti itu Prof. Ono. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa loh ya. Enggak, maksudnya kalau dari nilai-nilai, bukan ya psikologi bisa bantu sih. Kan itu kan ada nilai itu kesimpan dari situ, nggak bisa deteksi nggak gitu maksudnya. Karena kan kalau sekarang dari udah kelas 10 Prof. Oh, ya sebetulnya bisa aja sih kemudian kita intervensi ya nanti mungkin ke 11, cuma kalau setahu saya udah bukan di kelas 11 lagi Prof, di kelas 10 tuh udah langsung penentuan. Okay. Betul itu, nah makanya kemudian kita intervensinya untuk yang mau ke SMA Prof gitu, udah langsung kita intervensi di situ untuk mengetahui nih langsung dari psikolognya dan sebagainya gitu Prof. Pertanyaan kedua. Ini kayaknya Ono lagi ini nih. Proses mining ini, ya. Ini masalah proses mining nih, kira-kira bisa nggak deteksi di sistem proses mana yang paling brengsek gitu? Oke, izin langsung menjawab boleh ya Mbak Moderator ya? Kirain Osama yang mau jawab, ini gurunya yang jawab. Jadi gini Prof ya, jadi berhubung memang baru kemarin ya Prof ya kita terkait proses mining ya, kita baru mau mengembangkan sebetulnya ini untuk melihat dulu ya, untuk melihat kemana proses mana yang kemudian menjadi hambatan
dan yang lainnya seperti itu Prof. Cuma untuk saat ini memang belum ada ya. Itu mungkin nanti bisa menjadi sebuah paper baru ya Prof ya. Iya. Ya paling enggak udah dicatat semua ya, ID, Betul. proses, terus Betul. prosesnya apa, tanggal, waktu segala macam supaya Betul, semuanya ada. Timestamp Ada dan ya? sebagainya itu sudah ada, Ada ya? ada semua Prof. ya biar bisa. Bahkan siapa yang memvalidasi udah ada Prof. Oh, biar Gitu. Jadi udah kelihatan nih siapa nih yang bikin gara-gara. aktor. Ya. ya, ya biar itulah, biar bisa bikin paper jurnal baru lagi. Nah, betul. Ya udah Seperti itu aja dari Prof. saya dah. Nih yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Tuh yang lain ada pertanyaan nggak? Belum ada, kayaknya pada pingsan semua. Tapi jujur ini ribet saya ngelihatnya ya, aduh banyak banget yang harus di entry ya. Karena memang kebutuhannya lumayan banyak sih Prof ya. Jadi ini kita langsung angkat dari kebutuhan sekolah Prof. Iya sih. Ini Ya, itu. nggak bisa lebih sederhana. Ini kan orang kan mikirnya gitu. Kalau sederhana lebih. Ya. Sebetulnya mungkin bisa saja nanti tadi kan data siswa ya sebetulnya kan. Data siswa yang kemudian itu udah disesuaikan Prof sama kebutuhan dari Dikbud sih Prof sebetulnya. Oh ya udah. Gitu. Kalau masalah rekrutmen itu nanti kita bisa pilah-pilah lagi mana yang kemudian untuk HR ya Prof ya. SDM itu kita pastinya sangat-sangat fleksibel gitu kan. Kan bisa nggak usah sebut itu atau gimana tuh juga nggak masalah. Seperti itu Prof. Jadi ibaratnya kita masih bisa tailor by business process juga sih Prof. Seperti itu. Oke deh. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Ono sudah bertanya. Untuk peserta lainnya, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan dari Pak Nur Hakim. Untuk bisa membuat aplikasi seperti itu, apa ada pelatihannya? Monggo dijawab untuk Kak Osama mungkin ya. Apa Mas Sam pelatihannya? Mas, kembali lagi itu pertanyaannya, untuk bisa buat aplikasi seperti itu apa ada pelatihannya? Nah, kami dari DigiOp sendiri akan membuat pelatihan seperti itu atau membuat kepada siapapun nanti ke depannya lah. DigiOp akan memberikan pelatihan kepada siapapun yang ingin mengikuti, baik untuk membuat sistem, ready app atau mobile app ataupun ataupun bidang IT lainnya. Dan kami akan terus mengupdate-nya melalui website kami jika ada sesuatu. Dan untuk membuat pelatihan tersebut, stay tune di website kami yaitu digiop.com. Oke. Mungkin dari Faisal ada yang tambahkan? Oke, mungkin nih Mas kalian ini ya, apa namanya, ada promo kalian ya Prof ya. Jadi sebenarnya kita ada apa namanya, line up baru itu untuk pelatihan ya. Kita ada beberapa skema ya, tentunya ada yang gratis ya begitu kan, dengan langsung studi kasus tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Osama ya. Misalnya memang kemudian tertarik ya Pak Nur Hakim ya, betul ya, itu untuk kemudian bikin aplikasi atau sistem sampai seperti ini, nanti bisa melihat langsung dari sosial media kita gitu kan. Insya Allah kita per tahun depan ya itu sudah mulai aktif ya untuk pelatihan-pelatihannya. Salah satunya nanti nih Prof Ono ya yang akan mengisi ya Prof ya, untuk komunikasi ya Prof ya. Oh ya. Betul ya Prof ya. Oh yang itu. Oke. Iya. Dasar. Itu jadi salah satunya ya nanti itu ada dari Prof Ono untuk apa namanya, ke arah pembuatan jaringan ya Prof ya. Itu salah satunya nanti akan kita akomodasi. Kemudian tentunya untuk app development ya, baik itu dari web based application maupun mobile based application, insya Allah nanti kita akan ada pelatihannya khusus seperti itu. Ini usul aja nih Kari, lihat pertanyaan seperti itu kayaknya menarik juga, kita bikin kayak webinar sederhana, gimana cara bikin aplikasi sederhana gitu aja. Ya Prof, langsung kita agendakan. Iya. Pokoknya yang ada lucu dah. Iya, siap Prof. Insya Allah nanti langsung. Ini kan kita menunjukkan nih Prof, kualitas mahasiswa ITTS tuh bisa bikin aplikasi seperti ini nih Prof. Jadi nanti kalau misalnya ikut pelatihannya udah wah
berarti bisa ngebuat seperti ini gitu, Prof. Insya Allah. Ya cuman stres tadi ngelihat datanya banyak banget. Kasihan adminnya. Tapi itu, Prof, sebetulnya data itu kemudian yang dulu sebelumnya tuh ditulis, Prof. Iya sih, Ditulis kebayang manual pakai sih. tangan. Iya. 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 Itu, Man. Jadi Dulu lebih susah lagi hidupnya ya. iya. Nah, ini mungkin nanti dari proses mining dan sebagainya kita bisa lebih mengoptimalkan ya, Prof ya. Insya Allah harapannya. Iya. Ini baru banget soalnya, Prof. Kita launchingnya juga nih. Oh, siap. Iya. Jadi pasti kita masih banyak kemudian update-update dan sebagainya. Itu absen udah bisa ya? Udah bisa belum? Nah, itu di absen pun ya. Ini sejalan dengan yang kemarin, Prof ya, perpustakaan digital. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu semua ya yang tertarik ya untuk menggunakan Sekolah Dijo, ini kita free ya untuk digunakan. Jadi misalnya mau sekalian dari perpustakaan digital dan juga Sekolah Dijo sekaligus, itu nanti kita bisa akomodasi semuanya gitu kan, sekaligus kita bantu untuk proses penggunaannya seperti itu. Terima kasih jawabannya. Sama-sama Pak Nur Hakim. Terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi?